Action. Oke, kali ini saya sedang di tempat yang sejuk indah ya. Karena di tempat sejuk indah ini sangat baik untuk kesehatan. Nah ini banyak hutan ya, tanaman hijau, ada sawah, itu ada hutan ya. Di Indonesia itu banyak ya. Kemarin dapat cerita ya, bukan cerita ya, berita bahwa tingkat polusi di Indonesia khususnya di ibu kota itu menjadi trending topik ya, nomor satu dunia, luar biasa ya. Padahal negeri kita itu dijuluki adalah paru-paru dunia, negara yang punya, negara agraris yang punya berjuta-juta varian tumbuhan. Nah malah kita sekarang jadi negara terpolusi ya di dunia. Nah kali ini saya bahas nih, ini pentingnya karena kebetulan saya baru keluar kantor kerja tadi, itu habis di kantor itu banyak polusi, makanya saya datang ke tempat sini ya, ke tempat yang sejuk ya. Kebetulan di sini banyak sekali pohon, kemudian sawah ya. Nah ini sangat enak sekali untuk kita menghirup udara segar ya, supaya kita paru-paru kita itu sehat. Nah salah satunya oksigennya biar kita itu bagus, kemudian peredaran darah kita juga lancar. Salah satunya adalah datang di tempat yang seperti ini, tempat yang sejuk, indah, dan banyak pohonnya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita setiap hari kerja di kantor, kemudian di jalan, setiap hari ayo datang, sekali-kali kita datang di tempat ekowisata ya, kita kunjungi tempat ekowisata. Kenapa kok saya anjurkan ekowisata? Karena di tempat ini kita bisa mendetoks tubuh kita yang sehari-hari menghirup karbon monoksida ya, supaya ini dapat dinetralisir ya, karbon-karbon berbahaya ya, terutama kita yang sering di wilayah-wilayah AC ya, atau di wilayah kita sering macet-macetan, itu kan banyak sekali polusi ya. Apalagi yang sering ngerokok nih, itu kan banyak racunnya ada 125 racun nih. Nah perlu tempat-tempat yang seperti ini supaya jantung kita sehat. Jantung kan butuh oksigen juga untuk mengeluarkan mensirkulasikan darah ya, kemudian biar tubuh kita sehat. Nah salah satunya adalah kita jalan-jalan di tempat yang sangat indah, yaitu di tempat-tempat yang memang mengandung banyak oksigen. Salah satunya fungsinya tempat-tempat yang banyak mengandung oksigen adalah detoksifikasi. Ketika kita sering menghirup udara yang nggak sehat ya, contohnya di jalan ya, kita kan sering, atau di sekitar rumah kita aja dah, sering menghidupkan motor atau mobil ya, yang pastinya itu mengkontaminasi paru-paru kita ya. Itu menjadi sirkulasi darah kita itu menjadi nggak sehat. Nah salah satunya kita biar sehat itu adalah datang ke tempat-tempat yang sejuk segar. Salah satunya adalah tanah wisata yang memang banyak pohon-pohonnya. Ini sangat dianjurkan ya untuk yang di perkotaan, terutama yang di Jakarta. Yuk rame-rame kesini, ke tempat-tempat yang sejuk ya. Boleh ke Bandung, boleh ke ini ya, tapi yang sehat, yang jarang ada kendaraan. Kalau bisa ya masuk desa lah ya, supaya nanti tubuh kita itu menjadi segar bugar lagi, supaya metabolisme tubuh kita menjadi lancar. Oke ya, kali ini saya akan bahas nih tentang diet karbo yang sekarang itu lagi rame ya,
banyak orang bahwa konsumsi karbo itu atau karbohidrat itu terlalu banyak itu bisa menimbulkan penyakit. Tapi bukan berarti karbohidrat itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, karena karbohidrat itu adalah salah satu makanan utama, kemudian baru disusul protein, disusul lagi lemak. Ketika karbohidratnya sudah habis, mereka ngambil suplai yang kedua yaitu protein, kemudian baru kalau proteinnya sudah habis ngambil lemak. Nah, yang sering salah kaprah ketika diet itu sering meninggalkan karbon, dan ini sering sekali dilakukan orang yang pengen kurus dengan cepat, yang justru malah membahayakan diri sendiri, membahayakan nyawa diri sendiri dengan mengkonsumsi makanan protein dan lemak, mengurangi lemak, tapi dia hanya konsumsi sayur dan konsumsi daging. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena dalam tubuh kita itu makanan utamanya karbon, ya, karbohidrat. Ya, tetap butuh nutrisi karbo. Jadi kita nggak boleh minimal kita kebutuhan karbonya dipenuhi dulu, ya. Jangan sampai kebutuhan proteinnya, konsumsi proteinnya banyak, kemudian sayurannya banyak, tapi karbonnya nggak ada, ya. Itu juga bisa berbahaya. Karena karbo ini adalah sumber utama energi manusia, ya. Terutama kita sebagai manusia itu butuh sekali asupan karbo. Kemudian banyak penelitian yang sekarang sudah penelitian terbaru, banyak pasien-pasien yang diteliti setelah diet karbo, akibatnya apa? Akibatnya protein yang sudah diasik di dalam tubuh itu rusak. Karena apa? Karena di dalam proses metabolisme itu di dalam tubuh kita itu, kalau di channel saya yang sebelumnya saya sudah bahas, ya. Jadi kita butuh nutrisi yang lengkap, atau vitamin atau konsumsi, ya, yang lengkap, bukan hanya protein kemudian butuh hanya lemak ataupun sayur-sayuran atau vitamin dan lain-lain, ya. Tapi butuh juga karbo. Karbo ini adalah sebagai penyempurna. Kalau nggak ada karbo, protein, lemak dan lain-lain itu tidak bisa dicerna, karena ketika pencernaan itu butuh karbo. Akibatnya ketika nggak ada karbo, justru malah protein sama asupan yang lain itu tidak bisa dicerna atau di metabolisme secara maksimal, sehingga yang terjadi cepat penurunan dietnya tubuhnya, tapi justru merusak fungsi dari otot, kemudian fungsi-fungsi lain dari organ-organ, ya. Itu sangat berbahaya sekali, ya. Jadi karbo bisa didapatkan dari apa? Dari, ya, terutama ya karbohidrat itu bisa dari nasi, roti, mie, ya, itu bisa, ya. Tapi harus konsumsinya juga nggak boleh berlebih-lebihan. Karbo juga bisa menyebabkan juga penyakit, salah satunya adalah gula degeneratif. Itu bisa terjadi kalau kelebihan karbo. Kemudian jantung, ya, kalau berlebihan. Kalau standar, ya, kalau nasi sepiringnya sedang itu, ya, cukup dua gelas, 3 gelas itu, ya. Kalau mau diet, ya 2 gelas, 3 gelas, ya. Mau ditakar segelas atau 2 gelas itu, kemudian di makanan yang lain, ya, kayak protein itu misalnya daging atau sayuran, nah itu, ya, bisa juga 3 gelas. Kalau ini, ya, cuman diperbanyak. Ketika 3 gelas, yang diperbanyak itu adalah sayur, supaya nanti bisa cepat terserapnya, ya, kemudian cepat terbuang kalau memang ada sisa-sisanya, karena sayur itu mempercepat proses penyerapan, ya. Jadi kalau nutrisi juga, kalau kebanyakan protein dan sayuran itu di lambung juga akan mengganggu proses pencernaan juga, karena tadi metabolismenya nggak bisa berjalan dengan baik, karena butuh, ya, kalau kita ketahui, ya, makanan 4 sehat 5 sempurna, yaitu ada lauk pauknya, ada proteinnya, ada nabatinya, plus ada susunya. Nah itu, ya, kalau yang sempurna kan seperti itu, ya. Itu harus yang diperhatikan ketika kita harus diet, itu jangan sampai membahayakan tubuh. Yang kedua,
kita akan bahas masalah garam ya. Diet garam itu cocok untuk penyakit yang hipertensi. Garam itu tetap dibutuhkan ya. Kalau nggak salah itu 2000 mg apa ya, mili ya, bukan ini ya, miligram ya, di dalam kalau di WHO itu seperti itu ya, atau sekitar 1 sendok teh ya, itu 1 sendok teh itu MSG sama garam. Kalau garam itu malah justru dia kandungan natriumnya lebih tinggi daripada MSG. Kalau nggak salah itu kalau MSG itu 15%, kalau garam itu lebih dari 35%. Nah ini yang berbahaya ketika kita diet dengan natrium. Kalau yang sehat ya, ini kalau yang memang dia kena penyakit hipertensi ya memang dianjurkan kalau sudah tensinya menetap ya di angka 150/40 ke atas ya, yang umurnya di atas 30 tahun ya, ya itu tekanan sistolnya ya dianjurkan untuk diet diet garam. Nah ini kalau yang muda-muda tetap ya, karena di dalam garaman itu ada glutamat ya, di otak itu butuh sekali glutamat untuk mencerna. Glutamat itu sebagai konektor atau istilahnya di dalam otak, tapi nggak boleh lebih ya, nggak boleh lebih dari 1 sendok ya, 1 sendok ya. Untuk kalau MSG itu 1 sendok teh, kalau garam itu ya sama sih 1 sendok ya, 1 sendok teh ya, karena itu kandungannya lumayan besar. Nah ini yang berbahaya itu ya, karena memang kalau MSG itu kan dia hasil fermentasi kalau nggak salah, dari karbohidrat, dari tebu, kemudian dari beet ya, dan macam-macam gula ya, dari intinya biasanya dari karbo ya, fermentasinya itu biasanya MSG ya, monosodium glutamat. Dan itu juga sangat berbahaya kalau berlebihan ya. Kalau lebih dari 1 boleh dikonsumsi sehari, tapi juga harus ada batasannya. Gula juga sama, harus ada batasannya. Kemudian karbo juga sama ya, itu harus ada batasannya ya. Kenapa kok orang Cina mengkonsumsi MSG itu luar biasa ya, tapi tetap sehat, dia tetap ini, karena memang dia setiap hari jalan kaki olahraganya. Setiap hari kalau nggak salah itu 10 kilo apa ya, 10 kilo dia jalan kaki, minimal 10 km dia jalan kaki ya, untuk salah satunya butuh. Makanya dia asupan biasanya karbohidratnya luar biasa, karena untuk energi jalan. Kalau nggak pernah olahraga, nggak pernah ini ya, asupannya karbohidratnya tentunya lebih sedikit ya. Bukan berarti kita capek lelah karbonya banyak, itu bukan berarti seperti itu. Kalau karbonya terlalu banyak juga bisa menyebabkan penyakit ya. Kalau orang Cina kan dia karbonya konsumsinya dari mie, bukan dari nasi, jarang sekali ya itu nasi, tapi dia mengadaptasikan atau istilahnya mengakumulasikan itu dengan dia berjalan kaki. Tidak dengan kita yang kemana-mana pakai motor, pakai mobil ke tempat tetangga ya. Kalau dari kantor atau dari manapun beli apapun ya, kalau bisa masih dijangkau dengan kaki ya, jalan kaki ya. Oke, kita jalan kaki supaya tubuh kita itu sehat, jangan malas-malas jalan kaki. Dulu kita itu umurnya panjang-panjang karena apa? Karena sering jalan kaki, nggak jarang kita itu kalau ke kebun ke mana itu biasanya jalan kaki. Beda dengan sekarang, ke warung aja pakai motor, ke kantor yang dekat di rumah ya pakai mobil, pakai ini, padahal dekat cuman 1 kilo misalnya, atau 500 meter ya, lebih baik jalan kaki lah ya, paling sehat dan paling aman ya. Oke, sekian dulu ya, nanti kita bahas untuk ini, sekian dulu untuk kali ini. Oke ya, tadi kita sudah bahas karbon, kemudian kita bahas ya vitamin C, saya masih lupa. Kali ini kita akan bahas vitamin C ya. Vitamin C banyak ya, saya miris sekali
bukan miris ya, sedih juga ya, karena dengan masyarakat kita itu senang banget dengan kandungan, tapi nggak memperhatikan efek dari obat atau vitamin atau nutrisi. Yang pertama itu adalah vitamin 1000 mg itu kalau dikonsumsi setiap hari berbahaya sekali, karena kebutuhan kita sehari itu hanya 50 gram sampai 75 gram ya. Dan biasanya tubuh kita itu menghasilkan sendiri, mensintesis sendiri dari makanan yang kita makan, sayuran ya. Tuh ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi vitamin yang kandungannya luar biasa, sedangkan kebutuhan tubuh kita hanya sedikit, itu justru malah berbahaya bagi ginjal kita ya. Ginjal terutama lambung, kemudian terutama hati ya. Kenapa? Karena proses di dalam ginjal itu salah satunya mengurai apa? Racun. Mengurai, mendetok racun. Kemudian di hati juga fungsinya sebagai, kalau di ginjal kan penyaring ya, kalau hati itu fungsinya sebagai detoksifikasi ya. Kalau terlalu banyak bisa numpuk dalam tubuh, itu masalah justru dibuang dan beratin ginjal sama hati dan lambung, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan penyakit ginjal, kemudian lambung ya. Karena vitamin C ini tidak dibutuhkan oleh tubuh itu terlalu banyak ya. Justru kita butuh itu vitamin B, tapi vitamin B itu biasanya kita dapatkan dari makanan ya. Tubuh kita nggak bisa menghasilkan sendiri, jadi dari makanan ya. Kalau vitamin C, tubuh kita itu bisa menghasilkan sendiri dari sintesis makanan atau dari hasil tubuh kita sendiri ya. Biasanya tubuh itu hampir separohnya ya, separoh itu sudah terpenuhi. Kita butuh 50 gram. Kenapa kok kita mau minum yang 1000 gram? Nah, ini sangat berbahaya. Jadi kalau dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau saran saya, konsumsi vitamin dengan bijak. Jadi vitamin apapun itu kebutuhan tubuh itu hanya 100 mg ya. Itu pun kebutuhan tubuh secara keseluruhan total. Biasanya tubuh kita bisa mensintesis dari makanan atau dari yang lain itu biasanya separuhnya ya, 50% atau 50% sampai 25% itu bisa menghasilkan, tapi biasanya 50%-nya lagi kita bisa konsumsi dari vitamin ya. Kalau tubuh kita nggak bisa menghasilkan sampai 75 sampai 100% karena konsumsi makanan sama nutrisinya kurang, berarti kita harus konsumsi nutrisi ya, atau vitamin ya yang dari apotek ya. Tapi saya sarankan tidak mengkonsumsi vitamin lebih dari 100 mg ya, itu kuncinya. Jadi vitamin yang murah-murah jangan mentang-mentang, saya bukan promosi ya, vitamin IP itu murah ya, tapi bukan murahan, memang kandungannya sedikit 100 mg, tapi sesuai ya, bukan ini ya, bukan endorse ya, nggak endorse saya, bukan ini ya, itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi jangan sampai mengkonsumsi vitamin lebih dari kebutuhan tubuh sehingga bisa memberatkan fungsi hati dan fungsi ginjal. Oke, sekian dulu untuk vitamin ya. Jadi bijak mengelola vitamin.